Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join webinar yaitu IT Data Science bersama dengan Bapak Hari Sabita, yaitu salah satu dosen dari Universitas Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, dan Pak Hari Sabita juga sedang menempuh pendidikan sebagai eh, doktor di salah satu Universitas Republik Cina ya Pak ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita langsung masuk aja ke dalam materi dengan Bapak Hari Sabita. Mungkin dipersilakan Pak. Selain nunggu yang lain masuk. Oke, baik. Yogi, suara suara saya terdengar nggak, Gi? Pak. Ya, jelas. Halo, Dengar Pak. Bentar, Pak. terdengar ya. Iya Oke, Pak. baik. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rekan-rekan, wabarakatuh. ya. Eh, Selamat siang ya. Di sini masih siang. Kita beda 5 jam. Eh, Perkenalkan dulu, nama saya Haris Sabita. Saya saat ini sedang menempuh doktoral di Republik Ceko ya, itu di Eropa. Nah, kemudian saya juga adalah dosen di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya di Prodi Teknik Informatika. Saat ini saya sedang fokus di Fakultas Electrical Engineering untuk departemen. Kalau kita di Indonesia jurusannya, kalau di sini departemen itu departemennya telekomunikasi seperti itu. Mungkin itu untuk perkenalan awal. Kemudian hari ini saya diminta untuk mengisi materi yang terkait dengan data science. Itu seperti itu. Data science. Nah, sebelum mulai materinya, mungkin saya akan share dulu apa namanya materinya, apa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Saya share, saya udah lama nggak pakai Zoom ini. Di sini nggak pakai Zoom. Bentar ya, oke, Di saya sana share. pakai Teams ya Pak ya? Di sini pakai Teams, ya pakai Teams, betul. Iya. Sebentar, ini mungkin ya. Sebentar. Kelihatan nggak Gi? Sudah tampil Pak? Saya. Oke, sebentar Gi. Sepertinya terlalu besar. Oke, kelihatan Gi ya, kawan-kawan ya. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Baik. Ini ini webinarnya ini. Jadi kawan-kawan tidak perlu terlalu serius, nggak perlu karena ini apa namanya? Ini adalah introduction ya. Ini introduction untuk data science. Di sini saya akan memberikan gambaran secara umum apa itu data science, kemudian nanti eh, hal-hal apa saja yang mendukung untuk data science, kemudian kita nanti akan sedikit mempraktekkan ilmu data science. Yang berikutnya nanti juga saya akan membuka tanya jawab terkait dengan data science. Oke. Berikutnya, nah ini agenda kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum apa itu data science ya. Sebenarnya ilmu data science itu sudah ada dari zaman dulu. Dari dulu itu sudah ada ya ilmu data science. Nah, kalau kalau kalian yang mungkin yang yang kelahiran tahun-tahun 80 mungkin ya. Dulu, dulu itu atau sekarang lah, sekarang juga masih ada ini, masih diterapkan. Jadi di Indonesia itu pernah booming
yang namanya SDSB. Mungkin paman kalian atau orang tua kalian pernah dengar istilah SDSB di Indonesia ya. Itu tahun-tahun 90-an. Nah, itu kalau sekarang itu bisa itu inilah judi judi online. Nah, kalau sekarang mungkin judi online, tapi dulu di Indonesia itu semacam apa namanya kayak lotre, tapi bentuknya legal dia. Nah, kemudian hubungannya apa, Pak? Nah, jadi pada saat mau memasang lotre itu orang-orang yang bertaruh itu mereka akan membuka apa namanya membuka petunjuk yang istilahnya itu primbon. Kalau mungkin kalian pernah dengar ya, itu ada istilahnya primbon. Ada namanya buku primbon. Nah, buku primbon itu isinya petunjuk tentang mimpi sebenarnya. Jadi, seandainya sebelum dia memasang lotre itu, misalkan dia mimpi, misalkan ya mimpi digigit ular, misalkan kepalanya tiga. Nah, nanti yang pasang lotre itu dia akan cari di buku primbon itu. Nah, kalau mimpi digigit ular, kepalanya tiga, apa-apa segala macam, nah itu ada petunjuknya. Kemudian baru dia pasang sesuai dengan petunjuk. Nah, begitu juga dengan data science, ya. Nah, data science itu adalah ilmu yang menggunakan informasi masa lampau, ya, ilmu yang menggunakan informasi masa lampau berupa catatan, berupa record untuk menghasilkan petunjuk di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi kalau kalian punya catatan, catatan bentuk misalkan seperti ini. Ketika kalian ingin memprediksi apakah besok itu hujan, berawan, mendung, dan lain sebagainya, kalian itu akan menggunakan catatan record hari-hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, dan seterusnya. Semakin banyak catatan yang kalian miliki, maka untuk memprediksi kemungkinan di hari berikutnya, besok, lusa, dan seterusnya, itu kemungkinannya eh, bisa prediktif ya, prediktifnya bisa mendekati seperti itu. Nah, secara umum data science itu seperti itu. Kemudian saya mungkin akan tidak hanya mengenalkan data science juga, karena ilmu ini beririsan dengan hal lain, yaitu sebentar saya akan share. Mungkin sebentar. Kalau ini kelihatan nggak Gi, gambar ini Gi? Belum kelihatan, Pak. Oh, belum. Oh, oke. Oh, berarti saya stop dulu. Saya stop dulu share yang ini. Kemudian saya akan share. Oke, ini. Nah, ini kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan gambar ini? Sudah kelihatan, Pak. Belum. Sudah, Pak, sudah. Udah Gi ya. Oke. Nah, baik. Nah, jadi begini kawan-kawan. eh, yang dalam lingkaran bergaris putus-putus ini adalah area data science. Nah, area data science ini beririsan dengan tiga hal. Yang pertama itu area deep learning. Oke, ini yang oval yang pertama ini, circle-nya ya. Kemudian data science juga dia beririsan sama machine learning. Oke. Kemudian yang terakhir dia juga beririsan dengan artificial intelligence atau AI. Jadi dia beririsan dengan tiga ilmu. Nah, kemudian deep learning ya, kalau kita lihat di sini
itu adalah bagian dari machine learning. Kemudian machine learning itu bagian dari artificial intelligence. Oke, nah sekarang kita fokus pada data science. Nah, ada beberapa hal yang difokuskan pada data science. Ya, yang pertama adalah dia di dalam area data science itu melakukan transformasi data. Maksudnya apa, Pak? Nah, transformasi data ini adalah melakukan manipulasi data. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan manipulasi itu adalah bukan bukan tanda kutip melakukan pemalsuan atau apa, bukan, tetapi mengubah 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 data sedemikian rupa. Contohnya, misalkan yang paling mudah lah gini, kalian memiliki data dalam bentuk tabulasi. Yang dimaksud tabulasi di sini adalah yang dalam bentuk Excel. Ada baris, ada kolom. Itu yang dimaksud dengan tabulasi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan transformasi adalah misalkan kalian ingin mengubah data yang tadinya dalam bentuk baris menjadi kolom atau sebaliknya. Dalam kolom tertentu dan baris tertentu. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan data transformasi. Kemudian juga ada data acquisitions, ya, acquisitions. Nah, ini maksudnya adalah mengambil data. Data itu tidak hanya bentuknya tabulasi. Pada umumnya seperti itu, yang dalam bentuk Excel, mau bisa dalam format CSV, Excel dan lain sebagainya, ya, itu. Tapi kalian juga bisa mengambil data dari luar, misalkan di webnya Kaggle dan lain sebagainya, ya kan? Itu melakukan pengambilan data. Kemudian ada juga data visualisasi atau visualisasi data. Nah, visualisasi data ini adalah bagaimana menggambarkan data itu secara umum dulu. Tujuannya supaya biar terlihat bentuk data itu seperti apa. Seperti itu. Secara umum ya, secara umum data itu seperti apa. Ini sebelum diolah, tapi kita akan melihat data itu bentuknya seperti apa. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan visualisasi data. Kemudian kalau data preparation ini apa, Pak? Nah, data preparation ini adalah melakukan pengolahan data. Data dibagi, mana nanti yang menjadi data training, mana nanti yang menjadi data yang akan divalidasi, atau mana nanti yang akan menjadi data testing yang akan diuji. Seperti itu. Kemudian ada juga big data. Kalau big data ini area tersendiri sebenarnya. Big data ini adalah data yang terkoleksi dalam dalam jumlah besar, ya kan? Ini ini areanya sudah beda lagi kalau big data ini. Tapi ini termasuk dalam area data science seperti itu. Nah, inilah kira-kira apa namanya gambaran umum untuk data science. Kemudian apa Pak bedanya dengan deep learning, machine learning, dan artificial intelligence? Nah, kita akan masuk dulu ke area circle yang berikutnya yaitu deep learning. Nah, deep learning dan machine learning itu sama. Ini adalah metode yang menggunakan algoritma. Nah, tapi bedanya apa? Kalau deep learning, di sini ada contohnya RNN, kemudian ada CNN, ada DBN. Nah, kalau deep learning itu adalah algoritma yang menggunakan
apa namanya, yang menggunakan neuron-neuron, pecahan lapisan-lapisan seperti itu. Kalau kalau misalkan kalian yang sudah mempelajari dasar machine learning, ya ada istilah itu namanya neuron. Jadi ilmu deep learning itu sebenarnya dia referensinya adalah dari otak manusia. Di otak manusia itu kan ada neuron-neuron, ada saraf-saraf seperti itu. Nah, deep learning dia referensinya dari ilmu otak manusia tadi itu, melakukan neuron dipecah-pecah seperti itu. Jadi neuron pertama, neuron kedua dan seterusnya. Itu untuk deep learning. Sementara kalau machine learning, dia tidak melakukan pecahan-pecahan neuron, tetapi dia lebih gambarannya secara umum. Contohnya adalah ada linear regression. Ini biasanya untuk memprediksi data-data yang terikut secara harian. Misalkan contohnya gini, suhu yang terekam setiap 5 menit, 1 jam, kemudian harian, bulanan, dan seterusnya. Itu menggunakan algoritma yang bentuknya regresi. Tapi ada juga satu lagi algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi. Nah, itu biasanya menggunakan K-means, KNN, SVM, dan seterusnya. SVM itu support vector machine atau KNN, K nearest neighbor ya kan. Nah, SVM, KNN, atau K-means itu biasanya untuk mengklasifikasi. Nah, data yang digunakan yang bagaimana, Pak? Nah, biasanya, bukan biasanya, tapi kalau untuk klasifikasi, itu yang digunakan datanya adalah data yang bentuknya kategorial. Contohnya kategorial itu jenis kelamin laki, perempuan, atau misalkan besar, kecil, dan seterusnya. Bentuknya kategori, bukan angka yang terekam eh, terekam menit, detik, dan seterusnya, bukan. Yang bentuknya time series istilahnya, bukan. Kalau time series itu untuk melakukan prediksi regresi. Ya, contohnya mengukur suhu. Suhu itu kan diukur, misalkan 1 jam ini berapa, 1 jam berikutnya berapa, dan seterusnya, ya kan. Bentuknya time series itu. Nah, kalau klasifikasi atau ya klasifikasi itu bentuknya kategorikal. Misalkan eh, apa namanya, data jenis kelamin laki, perempuan, atau besar atau kecil, dan seterusnya, bentuknya kategori. Sementara kalau artificial intelligence, ya ini adalah apa namanya, implementasinya, baik itu deep learning maupun machine learning. Intinya, deep learning dan machine learning adalah metode menggunakan algoritmanya, ya, ini tadi RNN, CNN, dan seterusnya. Tapi kalau data science ini adalah mengolah datanya sebelum dimasukkan ke dalam sebuah algoritma, baik itu deep learning maupun machine learning. Kalau semuanya sudah jadi, yang terimplementasi, baru kita bisa menyebutnya dengan ilmu AI atau artificial intelligence. Seperti itu. Nah, itu adalah gambaran untuk data science. Baik, saya akan stop dulu. Saya akan kembali ke eh, apa namanya, ke slide. Ini mau bertanya per slide atau di akhir materi gitu, atau bagaimana sistemnya? Di akhir materi aja kayaknya, Pak. Di akhir materi, oke. Ya. Nah, oke, baik. Kawan-kawan, eh, tapi nggak apa-apa. Tapi misalkan disanggah, Pak, mau misalkan gini, pada saat saya menyampaikan materi, ada yang belum memahami, misalkan silakan, nggak apa-apa, disanggah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau pertanyaannya di akhir juga tidak apa-apa. Oke,
Kemudian, oke, sebelum masuk ke tools, nah, oke, di slide 4, eh, peran apa saja yang bisa dilakukan ilmu data science? Ya, oke, ini ada 3 peran gambarannya ya, yang secara umum ada itu data scientist, kemudian ada data analis, ada data engineer. Nah, sebenarnya ini masing-masing employer atau pekerja ini nama, ini sebenarnya nama, nama ini ya, nama jabatan kerja ya. Ada data scientist, ada data analis, ada data engineer, itu nama. Nah, ini masing-masing punya peran sendiri sebenarnya. Ya, seperti apa yang terdeskripsi di sini, ya kan? Kalau data engineer itu ya benar mengumpulkan data. Biasanya orang yang berperan sebagai data engineer itu dia mengumpulkan data nantinya. Mengambil dari mana? Sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Seperti itu. Nah, kebetulan eh, di sini itu saya juga ngambil apa namanya, mengambil pekerjaan part-time sebagai data scientist di perusahaan Siemens di sini, seperti itu. Nah, yang apa yang Bapak lakukan apa? Yang saya lakukan adalah jadi gini, mereka itu punya data pelanggan Siemens. Nah, jadi mereka memberikan data itu tergantung dari proyeknya sebenarnya. Misalkan begini, Hari tolong saya ingin melihat misalkan di daerah eh, misalkan di daerah Jerman itu perangkat Siemens apa aja yang digunakan produknya, kemudian persentase kesalahannya berapa, pengembalian ke perusahaan, misalkan barang-barang return, kemudian dan lain sebagainya. Nah, tugas-tugas saya seperti itu di 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 part-time-nya Siemens. Itu contoh-contoh perannya. Kemudian kalau data analis ini apa Pak? Nah, kalau data analis itu biasanya dia eh, pada saat misalkan pimpinan atau kepala departemen ingin mereport kan setiap minggu atau setiap bulan tuh mereka biasanya melakukan laporan ke pimpinan. Nah, yang menyiapkan laporan yang bentuknya visual itu biasanya data analis seperti itu, ya kan? Nah, kalau data engineer tadi dia mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan apa yang mau dilaporkan. Nah, itu kira-kira untuk peran di dalam ilmu data science. Ya, ini contohnya aja seperti ini, beberapa perannya. Oke. Kemudian ada alur kerja data science. Di data science itu dimulai dari mana, Pak? Gitu kan. Nah, oke. Benar, yang pertama sudah pasti kawan-kawan yang nantinya bergerak di bidang data science, pertama pasti akan mengumpulkan data itu. Data itu bisa dikumpulkan untuk merencanakan atau memprediksi ke depan seperti apa, atau bisa juga untuk mengevaluasi seperti itu. Kalau misalkan seperti ini, saya ingin mengevaluasi hasil penjualan kami di beberapa bulan ini bagaimana. Nah, itu untuk mengevaluasi kan, ya kan? Diambillah data di bulan-bulan sebelumnya, ya kan? Itu digunakan untuk mengevaluasi. Tapi ada juga data yang digunakan untuk memprediksi. Misalkan gini, oke, kita punya data penjualan 3 bulan. Kira-kira gini. Misalkan gini, eh, seorang agen ini ya, agen penjualan tiket pesawat terbang misalkan, dia apakah dia di bulan Desember ini promo seperti apa nih yang bagusnya ya? Promo seperti apa nih yang bagusnya untuk calon-calon passengers yang mau keluar dari Eropa ini seperti apa? Oke, ternyata bulan Desember tahun lalu mereka itu berangkatnya sebelum Natal misalkan, ya kan? Mereka sukanya ke tempat-tempat yang tropis karena di bulan-bulan Desember kan
di Eropa musimnya sudah mulai masuk winter ya. Jadi mereka keluar dari Eropa untuk ke ini. Oke, kemudian negara tujuan bisa, oh kebanyakan mereka ke arah-arah Asia Tenggara, misalnya ke arah Thailand atau Indonesia gitu kan. Nah, data yang dikumpulkan ini selanjutnya akan diprediksi, oke, kita akan membuat promosi penjualan tiket bagusnya yang harga berapa, kemudian untuk tujuan negara mana dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan melakukan pengolahan data untuk prediksi. Tapi kalau melakukan pengolahan data untuk mengevaluasi, biasanya eh, ya hanya untuk mengevaluasi. Oh, kira-kira tiket kita ini tidak terjual karena apa? Atau misalkan penjualan menurun ini karena apa ya? Dan lain sebagainya. Itu hanya untuk mengevaluasi. Bisa untuk mengevaluasi atau juga bisa untuk memprediksi. Kemudian di sini ada membersihkan dan memproses data. Sama membersihkan. Jadi gini, kenapa harus dibersihkan? Kenapa harus diproses? Tidak semua data itu lengkap, ya. Misalkan ada satu, dua kolom dan seterusnya, oh tidak terikut. Ternyata selama 1 minggu ini kita di hari Jumat dan di hari Minggu nggak ada record data nih, ya kan? Gimana kita mau memprediksi? Nah itu bisa dibersihkan dulu sebelum data itu diolah, harus dibersihkan dulu, seperti itu. Dibersihkannya bagaimana Pak? Ya nanti ada caranya. Misalkan eh, rata-rata seminggu, misalkan hari Jumat kosong, ya kan, datanya kosong. Nah, bagaimana mengisi data yang kosong ini? Bisa menggunakan nilai rata-rata atau bisa menggunakan nilai maksimum atau minimum. Itu yang dimaksud dengan membersihkan dan memprosesnya. Kemudian menganalisis dan memodelkan ya bisa seperti ini tadi, bisa dengan melakukan transformasi data. Kalau yang baris menjadi kolom bagaimana? Kalau yang kolom menjadi baris seperti apa? Seperti menganalisis itu kalau di data science secara umum adalah melihat gambaran data rata-ratanya berapa, modulusnya berapa, meansnya berapa, range minimum berapa, range maksimum berapa. Intinya seperti itu kalau menganalisis. Kemudian yang terakhir ada visualisasi. Nah, memvisualisasi itu melihat gambaran secara umum. Data itu seperti apa sebenarnya kan? Secara umum aja dulu sebelum diolah. Nah, itu untuk alur kerja dari data science. Oke, ini ada tools dasar. Oke, nah banyak sebenarnya, tidak hanya Python ya, banyak sebenarnya. Tapi yang paling populer memang Python. Python itu adalah tools yang paling populer. Dan itu sudah dibuktikan dengan Google juga membuat platform khusus bagi orang-orang yang apa namanya berkeinginan untuk belajar Python. Kan Google sudah punya platform khusus ya, yaitu Google Colab tadi itu ya, Google Colab. Itu Google membuat platform yang namanya Google Colab untuk orang-orang yang ingin belajar tentang data science menggunakan Python. Nah, di sini tools dasarnya ya ini Python, ini yang paling umum ya kan, menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian mungkin MATLAB bisa juga menggunakan MATLAB, tapi eh, saya belum pernah menggunakan MATLAB. Senjatanya masih ya umumnya menggunakan Python sih gitu kan. Kemudian Pandas ya, Pandas ini salah satu apa namanya? Salah satu ininya eh apa namanya tools yang ada di Python. Nah, Pandas ini digunakan untuk mengolah data yang bentuknya tabulasi ya. Ya, mengolah data ini. Ini untuk mengolah data. Nanti kita akan melihat seperti apa. Kemudian kalau Jupyter Notebook ini sama seperti apa? Sama seperti Google Colab. Ini apa namanya platform untuk membuat algoritma atau bahasa pemrograman lah gitu. Kemudian ada SQL, ada Postgre, ya ini database. Ya kan ini kalau kalau bentuk besar database ini menggunakan SQL atau Postgre, ya kan bisa. Tapi
Ini untuk project-project besar lah sebenarnya. Tapi kalau untuk yang dasar ya cukup Python sebenarnya. Pandas, Jupyter sudah cukup. Tuh. Kemudian, oke kalau visualisasi ya ini Matplotlib juga sama. Ini apa namanya? Ini tools yang ada di Python. Matplotlib ini digunakan untuk melakukan visualisasi. Seaborn juga sama. Oke. Google Data Studio ini platform sebenarnya. Ini platform. Kalau sekarang namanya bukan Google Data Studio kalau nggak salah. Namanya apa ya, lupa saya. Ini platform juga ini untuk visualisasi data. Tapi namanya sekarang kayaknya bukan Google Data Studio. Saya lupa apa namanya itu karena udah jarang menggunakan ini. Oke, ini untuk tools dasar. Oh, oke, ini ada studi kasus. Baik, ini studi kasus kita akan melihat sih bagaimana cara menggunakan ilmu dasar data science kemudian menggunakan Python. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, oke, file penjualan, oke. Nah, oke, seperti ini. Oke, kawan-kawan, saya akan stop dulu ini sebentar ini mana? Oke, saya akan stop dulu. Saya akan ganti. Saya akan ganti tampilan. Nah, saya akan share sebentar. Oh, oke, sebentar. Ada eh, apa ini ada chat? Oh, oke ya. Oke, oke, sip. Sebentar saya sebentar. Hmm, mana yang sudah saya buka tadi? Oke, ini mungkin. Nah, terlihat Yogi tampilan Google Colab? Bisa ya. Nah, kawan-kawan, oke, saya akan mulai gini deh. Ini coba ini saya. Jadi gini, ini yang kalian lihat ini, saya rasa kalian sudah familiar lah ya. Ini platformnya Google Colab. Kalau ditanya bagaimana cara bukanya, silakan ini aja sih sebenarnya. Sebentar, coba ini saya tutup dulu. Kita coba. Oke. Nah, gini kawan-kawan. Nah, silakan kawan-kawan nanti bisa dicoba. Tapi saya rasa ini sudah familiar lah. Buka saja di eh, apa search engine kalian, Google Colab seperti itu nanti akan muncul. Yang penting kawan-kawan punya akun Google ya. Coba kita buka Google Colab. Eh, Oke, nah coba saya buka new notebook ya. Nah ini tampilannya. Kalau kalian ingin menggunakan platform yang open source, artinya yang online, silakan gunakan Google Colab, ya kan? Tapi kalau misalkan mau menggunakan bawaan dari Python juga bisa, kayak tadi yang Jupyter Notebook itu bisa. Kalian install dulu Anaconda ya, Anaconda itu nanti di situ ada petunjuk lah untuk apa yang harus diinstal. Mudah kok itu Anaconda itu. Ada semua toolsnya sudah disediakan di sana. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan Google Colab. Ini adalah tampilan Google Colab. Google Colab ini platform yang disediakan oleh Google yang dikhususkan untuk bahasa pemrograman Python seperti itu. Sama seperti platform-platform yang pada umumnya, ya ini bisa di set lah. Kamu bisa mengadjust ini kan. Contohnya ini judul ya kan. Oke, saya ganti. Misalkan apa? Belajar data science. Oke. Nah, di sini ada file edit ya ini umum dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita coba akan melakukan loading data. Oke, di sini ada oke, ini ada file bisa kalian buka. Kemudian oke, sampai ini muncul. Kemudian ini ada ini pilihan icon untuk mengupload. Nah, kebetulan
Saya tadi baru dapat kiriman ini, apa namanya, filenya. Sebentar, kalau nggak salah, apa namanya? Ini ya, oke nih. Oke, kita akan coba memasukkan data ini. Sales data sample. Oke. Apa bentuk filenya ini ya? Iya. Oh, CSV. Oke. CSV. Oke. Oke. Jadi ini data tabulasi bentuknya CSV. Oke. Kita akan mulai. Oke. Ini datanya ada sebelah sini. Kemudian di sebelah sini adalah tempat kalian melakukan coding. Nah, sebenarnya sudah sangat mudah ya. Sebenarnya sudah sangat mudah. Di Google Colab itu, kalaupun salah itu bisa diarah-arahkan. Nah, oke. Tapi saya akan coba apa menyampaikan dasarnya. Nah, yang pertama apa? Kita melakukan import dulu. Nah, karena ini adalah data yang bentuknya tabulasi, yang harus diimport adalah Pandas. Itu adalah tools untuk mengolah data. Nah, oke, saya coba tulis import, oke, Pandas. Nah, secara otomatis sebenarnya sudah diarahkan dia, ya kan, eh, di Google Colab. Jadi, kalaupun kalian baru belajar, ini sudah mudah sih dia, sudah diarahkan. Import Pandas SPD. Dan berikutnya juga dia memberikan arahan. Biasanya import NumPy, tapi kita cukup yang import Pandas dulu. Oke, kemudian kita jalankan, tinggal diklik saja di bagian sini, ya kan. Kemudian tambahkan line berikutnya. Eh, Pak, Pandas itu apa? Ya kan. Nah, kalau kalian ingin tahu Pandas itu, saya tidak akan jelaskan detail, tapi saya akan berikan dokumentasinya. Kalian bisa lihat saja dokumentasinya. Pandas Python gitu kan ya. Nanti, nah di sini eh, ada di sini dokumentasi library ya. Kalau untuk Pandas silakan dibuka. Nah, ini ada user guide di sini. Apa yang bisa dipelajari di Pandas? Nah, di sini ada. Oke, kita mulai misalkan ini untuk 10 menit belajar Pandas, mengimport Pandas, dan lain sebagainya. Bentuk data itu apa, series dan data frame. Kalian bisa mencoba-coba di sini, ya kan? Ini ada library-nya, dokumentasi untuk Pandas. Ini bisa dicoba-coba kalau yang mau belajar untuk ngutak-ngatik data di sini. Oke, saya hanya memberikan gambaran secara umumnya saja. Oke, tadi mana ya? Sebentar lagi. Eh, tadi tertutup ya? Sebentar, sebentar. Di sebelah kiri Pak, kalau nggak salah. Google Colab ya Pak? Sebelah mana lagi ya? Bukan ini, sebentar. Oh, ini juga buku. Oh, sepertinya ini. Oke, kita ini lagi. Sebentar. Kok saya nggak kelihatan ya? Hmm, sebentar. Hmm, ini sepertinya. Oke, oke, saya ulang lagi tadi collab ya. Saya ulangi lagi ya. Oke, saya. Ini kelihatan Gi ya? Masih terlihat ya? Lihat Pak. Oke, saya kasih namanya lagi. Sebentar. Belajar data science. Kita ambil dulu filenya. Oke.
Oke, oke, saya ulang lagi. Kita import dulu, import pandas. Oke, speaking. Oke. Kemudian kawan-kawan bisa menjalankannya, klik. Oke, kemudian kita akan membuka filenya. Coba kita isi, kita buka filenya, apa isi dari filenya, ya kan? Kemudian apa namanya? Yang pertama, buka dengan variabelnya. Kalian mau menggunakan variabel. Sebenarnya terserah variabelnya apa saja, boleh. Tapi umumnya, ya, umumnya itu eh, mereka punya aturan, bukan aturan sih sebenarnya ini, silakan saja, apa namanya, biasanya mereka menamakan DF. DF itu data frame sebenarnya. DF sama dengan, silakan saja. Ini boleh mau data atau apa, tapi biasanya mungkin DF sih umumnya, eh, mereka menggunakan istilah DF. PD, ya. Kenapa PD, Pak? Karena kita sudah menginisialkan Pandas sebagai PD, ya kan? Kemudian sebenarnya ini sudah diarahkan mudahnya kan. Dot read, ya kan? Nah, pada saat kita mengklik read, dia akan menginformasikan apakah bentuknya CSV, Excel, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan data yang mau kita gunakan. Karena ini CSV, maka kita dipilih CSV, ya kan? Kemudian buka kurung. Kemudian nama datanya apa? Nah, oh ternyata ini nama datanya ini. Coba kita copy path-nya aja supaya nggak salah, ya kan? Oke. Nah ini yang akan saya jelaskan adalah df ini adalah nama variabelnya. Ya, kalian bisa, kalian boleh menggunakan variabel nama apapun. Kemudian pd.read. Cf ini adalah, maksudnya gini, gunakan library Pandas yang namanya PD, kemudian baca file yang bentuknya CSV, yang nama filenya salesdata.sample.csv, itu maksudnya seperti itu. Kemudian ini coba dijalankan. Oke, ini apa ini? Sample ini apa? Oke. Oke. Coba kita lihat apa dia. Apa penjelasannya nih? Hmm, saya lupa. Oh, ada karakter yang tidak terbaca. Oke, coba saya ganti nama filenya Gia. Sebentar. Coba saya ganti. Oke, sebentar. Saya akan ganti nama filenya agak simpel aja. Sebentar. Oh, data. Coba. Oke, sebentar. Saya upload lagi. Saya akan upload dulu. Hmm, oke, coba saya ganti nama. Oh, oke, sebentar ya. Ini saya tutup dulu. Oke. Saya coba ganti namanya.
DF. Coba kita tes dia terbaca nggak dia. Hmm, sebentar. Kenapa nggak terbaca ini sebentar ya? Ada file yang lain gak, Gi? Selain ini. Bentar, Pak. Halo, Yogi. Tak kirim Mm-mm. lagi, Pak. Mm-mm. Itu Coba masalah coba. filenya deh, Pak, di dalam ininya. Sebentar, coba saya buka nggak pakai Google. Saya coba pakai platform lain dulu ya. Sebentar, saya Ini ya, saya Pak. tes buka dulu pakai sebentar. Aku bukain dulu apa? Anaconda, Anaconda. Sebentar ya. Atau kalau mau buka ini file lain, oke, coba saya sebentar ya kawan-kawan ya. Saya juga belum sempat buka sih tadi filenya. Atau saya ambil dari Kaggle aja coba. Cari dari Kaggle. Kalau kalau di platform Google Colab itu sangat sensitif ya. Dia terkadang apa namanya kalau misalkan ada format data yang nggak terbaca, dia sering agak sensitif seperti itu. Nah, saya lebih prepare sebenarnya menggunakan Jupyter Notebook sebenarnya. Coba saya akan cari data lain dulu dari Kaggle. Oke, sebentar. Hmm, Data penjualan. Hmm, Ini saya coba download dulu. Ada file baru data penjualan. Oke, saya ambil dia mau nggak? Hmm, bentar ya. Data penjualan. Oke, coba saya data penjualan. Kenapa dia tidak terbaca? Oke, ini eh, saya ambil data baru namanya data penjualan dari Kaggle ya. Ini datanya, data penjualan. Eh, Tampilannya terlihat Gi, Google Colab. Lihat, Pak. Oke. Oke, setelah ini datanya dibaca, kemudian kita akan menampilkan DF, ya kan? Nah, ini datanya, bentuknya CSV ya, bentuknya CSV, tanggal, jenis produk,
jumlah order, harga total dan lain sebagainya. Ini contoh tampilan karena dia bentuknya CSV seperti itu, ya kan? Kemudian coba kita mau lihat misalkan, oke kita mau digrupkan data group by, oke misalkan begini deh, kasusnya gini ya. Saya mau oh, ngelihat orderan misalkan, ya. Saya ngelihat order. Saya mau melihat ordernya itu apa aja sih, ya kan? Coba DF, kemudian apakah order ada ya? Coba. Oh, bukan order, bukan. Order. Hmm, order. Oke, atau sebentar. DF terus describe. Saya describe kan. Oke, nah ini eh, ketika kita mendeskripsikan jumlah datanya, ya count of data itu ada 176 baris ya. Di sini ada 176 baris. Kemudian dari 176 baris ini ada keunikan atau unik itu yang berbeda itu ada 136. Kemudian eh, dimulai dari tanggal 4 tanggal berapa ini? Topnya 14. Oke, ini apa identitas datanya, kemudian frekuensinya 4 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh bagaimana eh, melakukan transformasi data. Nah, untuk detailnya, begini kawan, untuk detailnya nanti kawan-kawan bisa buka di Pandas tadi yang saya tunjukkan ya, di sini di Pandas, Pandas. Oke. Saya tidak hafal semua ininya dan tidak perlu dihafal. Jadi silakan kawan-kawan buka user guide-nya di sini ya, bagaimana mengolah data dari bentuk CSV ke Excel dan lain sebagainya di sini ada semua. Jadi saya hanya memberikan arahan gambaran umumnya, oke, karena saya tidak menghafal semua rumusnya. Nanti kawan-kawan bisa mencoba, silakan buka Pandas, kemudian ambil data yang kalian punya. Kalau misalkan kalian mau ambil eh, di open source, misalkan di Kaggle, oke. Eh, ini ada open source namanya Kaggle. Jadi kalau saya buka new tab gini, terlihat nggak di sana, Gi? Kelihatan, Pak. Terlihat ya, oke. Nah, kawan-kawan bisa buka Kaggle, ya ini open source, ya kalau yang mau belajar ngambil data, oke. Nah, di sini ada dataset. Nanti silakan kalian pilih saja mau data apa, ya. Data penjualan misalkan penjualan, ya kan. Nah nah di sini ada banyak data penjualan open source bisa kalian klik misalkan contohnya ini, ya, ini deh misalkan ini penjualan ini, kemudian oh nggak ada ini. Misalkan mana ini deh misalkan, oke, ini data data penjualan. Nah ini ada data namanya data penjualan bentuknya CSV, kalian bisa download, ya kan, kemudian bisa diolah di Google Colab. Kemudian kalau bagaimana cara mengolahnya nanti silakan buka aja petunjuk di Pandas. Ini ada macam-macam ya. Saya tidak bisa jelaskan satu persatu, tapi kalian bisa pelajari pelan-pelan di sini. Ya kan, data itu bagaimana dan lain sebagainya. Ya olah-olahnya. Seperti itu. Oke, kemudian coba saya stop dulu share ini. Saya akan kembali ke
Sebentar ya, saya akan kembali ke mana tadi saya demo. Oke, oh ini. Oke, oh oke, ini deh. Karir di dunia data. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, em, bagi kawan-kawan yang memang tertarik untuk di dunia data science, silakan mulai saat ini mempelajari secara perlahan, terutama terutama saran saya adalah bahasa pemrograman Python ya, terutama bahasa pemrograman Python. Mulai mempelajari secara perlahan. Nah, Python juga sebenarnya kan dokumentasinya ada. Sama seperti tadi, itu tinggal ketik saja Python nanti ada dokumentasinya. Kalian bisa mulai dari manapun, silakan terserah, ya kan? Kemudian eh, jangan lupa juga coba buka open source seperti Kaggle dan lain sebagainya. Ada banyak macam. Saya tidak hafal, tapi yang umumnya itu Kaggle, ya kan? Atau satu data dan lain sebagainya itu data-data yang bisa diolah. Kemudian, oke, boleh bangun portofolio, boleh, ya kan? Eh, Coba-coba buat akun di LinkedIn, ya kan? Di sana banyak banyak inilah banyak partner dan lain sebagainya. Saya juga dapat pekerjaan part-time dari link, ya kan? Kemudian, oke, ini ada arahan juga ikut kompetisi Kaggle. Oke, boleh juga. Kaggle itu platform, ada juga kompetisinya di situ. Ada kompetisinya. Jadi kalau kalian punya data yang masih ori, belum pernah di-share dan lain sebagainya, belum pernah dipublikasikan, itu kalian bisa ikut kompetisinya di sana. Seperti itu. Terakhir, oke, penutup ya. Oke, silakan nanti tanya jawab. Seperti itu. Oke, buat Oke, Yogi, ya, baik. bisa saya stop share ini ya. Share, Boleh Pak. eh, Nah, ya, oke. mungkin teman-teman semua ada yang mau ditanyakan terkait webinar IT Data Science dan dari materi-materi Pak Arisa Bita. Mungkin ada yang masih bingung, mungkin silakan Oke. ditanyakan. Kalau bingung Enggak, pasti ya, karena ini kan baru pertama ya, baru. nggak apa-apa. Ya, saya kasih secara umum nggak apa-apa, karena Ya, ini Pak. bentuk introduction pertama. Silakan nggak apa-apa, kawan-kawan semua yang ingin bertanya apapun tidak apa-apa. Aku nih Pak, mau Kalau nanya di nih. sini, Ya Pak. jadi gini, Gi. aku di sini ada mahasiswa bimbingan, jadi saya setiap tahun tuh punya mahasiswa bimbingan dari apa? Kalau kita itu di Indonesia itu ini Gi, apa? Politeknik, nah, dari Ya. Politeknik Prancis. Jadi saya setiap tahun bimbing. Nah itu bagus-bagus mereka Gi. Jadi anak-anak dari Politeknik Prancis tuh aku perhatikan inilah analisisnya bagus ya untuk data science. Aku punya dua mahasiswa Iya Pak. bimbingan bagus itu. Dan orang Indonesia juga pasti bisa. Saya yakin kalian kalian bisa. Saya lihat anak-anaknya anak Prancis sama aja, nggak jauh beda dengan mahasiswa, nggak jauh beda sama Yogi, sumuran Oke. Yogi itulah. Ya bisa. Mau nanya Pak Silakan Ari. kawan-kawan. Aku nih mau nanya ya Pak. Boleh nggak? Kalau di Eropa, Pak Ari kan kemarin sempat part time juga Pak ya? Atau Ya, masih part time ya di Eropa ya Pak? masih ya. Berarti dia kalau ini dalam dunia pekerjaan apa ya? Berarti dia disediakan terkait data warehouse ya Pak ya? Kalau Oke. untuk data science-nya, apa untuk Mm-mm. flow kerjanya itu apakah kayak itu kan ada data engineer, data analis, apa itu data science. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan kayak di Eropa itu apakah dibagi per departemen ataupun apa dijadiin satu Pak data science menyangkup ke data analis sama data science gitu. Data engineer. Oke, oke, I see ya. Jadi gini, Ji, eh, dari tiga tadi, dari Ya, tiga role tadi, bukan tadi ya, eh, data scientist sama analis. Saya itu kebanyakan di bagian analisis. Biasanya saya eh, terima datanya itu udah bentuk tabulasi dari oh, dari oke. dari kawan-kawan.
engineer ya Ini, kan. Misalkan gini, hari we have a new data, ya, please analysis. Tergantung nanti ordernya apa mereka. Tolong ini datanya ini ya kan, please visualize this to the report next month dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti saya terima datanya itu bentuknya ya. sudah tabulasi. Bukan bukan saya nyari data ini data dari ini enggak. Jadi saya udah bersih terima datanya, tinggal saya analisis karena ini buat laporan sebenarnya Gi. Ya. Jadi kepala departemen mau hari saya mau laporannya tampilannya seperti ini silakan kamu olah berdasarkan data yang dikirim sama kawan-kawan engineer seperti itu. Jadi kita udah nggak pusing lagi maksudnya saya harus download data di mana enggak. Jadi saya udah terima bersih bentuknya tabulasi Tapi itu harus seperti itu. dari segi bisnis juga ya Pak ya? eh Secara umum iya, iya. Eh, Karena pada saat pada saat saya apply untuk ini, untuk apa Gi? Untuk part time. ngeremote kerja. Ini Ya. sebenarnya ke pekerjaan remote ya, remote. Ya. Dan itu saya ditanya kan, how do you know about Siemens ya kan? Kamu tahu Siemens itu seperti apa gitu kan? Ya. Ya, memang sebelumnya kita udah research dulu Siemens itu Hmm. perusahaan apa, Ya. bla bla segala macam ada di mana gitu kan. Ya, pertanyaan seperti itu. Karena kaitannya nanti dia butuh kita menganalisis sesuai dengan bisnis yang mereka punya kan. Ah, ya benar Pak. Ya, kalau kita nggak tahu mode bisnisnya apa dan ini kita Hmm. ya akan kesulitan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Yogi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan kawan-kawan. Kalian eh, kalian punya kemampuan yang sama kok. Orang Indonesia itu sama. Aku perhatikan sama, kemampuannya sama gitu. Ya, Pak Ari bisa. udah berapa tahun sih Pak di ini Pak di Eropa? Ini tahun ketiga Yogi ya. Ini Tiga. tahun ketiga. Tahun ketiga ini. Berarti pulang 1 tahun lagi Pak? Aku itu ini beasiswanya karena di sini saya beasiswa ini dari pemerintah sini dari pemerintah Ceko itu sampai Oh, 2027 ya Gi. oke. Nah ini cerita aja ya. Mudah-mudahan supaya kalian semangat. Jadi 2 minggu lalu saya konferensi di UK di London itu tepatnya di Exeter ya Exeter Ya, University. Nah, itu peserta konferensinya macam-macam gitu. Kalau yang dari Asia itu kemarin saya ketemu dari Saitama University dari Jepang, hmm, kemudian dari Cina, apalagi dari Cina ya, dari Cina iya, banyak sekali. Kemudian sisanya dari ya seputaran UK, Luxembourg, Bristol dan lain sebagainya itu. Nah, mereka itu sama, Gi. Anak-anak S1, anak-anak S2 sama penelitiannya tergantung bidangnya ya. iya. Kebetulan kalau kemarin tuh yang satu bidang sama saya itu anak-anak ya anak yang dari Jepang. Nah mereka kalau yang dari Jepang itu lebih ke arah kendaraan otomatis itu Gi. Oh, oke oke Pak. Kendaraan otomatis. Dia orang lebih ke artificial intelligence ya Pak ya? Ya AI Ya, tapi iya. untuk kendaraan otomatis Oh, implementasinya kalau dari anak-anak dari Jepang. Kalau yang kalau yang dari Cina itu lebih ke arah pengembangan robot ya. ini database, Ci. Jadi Oh, database. Jadi pengembangan database seperti itu. Apa namanya? Ya bagus-bagus sih artikelnya. Nah, tapi kalau yang saya perhatikan itu. Nah, kalau saya kalau kalau di Ceko ini hmm, kebetulan ini kebetulan Ceko itu ilmunya lebih konvensional. Maksudnya hmm, gini, Gi. Dia nggak terlalu ke arah AI, tapi hmm. dia eh, di tempat kampusku itu lebih ke arah kayak engineer benar-benar engineer listrik karena saya di Oh, bidang iya. telekomunikasi di Fakultas Elektronika dia lebih ke arah listriknya frekuensi dan Oh, lain sebagainya seperti itu. Kalau kalau machine learning atau AI itu hanya ini aja lah hanya ya terus untuk sih Pak. apa namanya bukan fokus di AI-nya bukan Oh, sebenarnya tapi bagaimana eh, apa melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya konvensional listrik itu
terutama formula-formula di frekuensi seperti apa gitu. Gitu. Kalau ilmu AI-nya itu ya cuman untuk ini aja lah, tambahan aja, nggak fokus, nggak seperti Oh di iya, iya, negara paham. Cina, Iya. nggak seperti itu, nggak itu. Oh, berarti kalau di sana itu lebih banyak ke praktiknya apa ya? Kayak satu satu misalnya satu, kalau kita tuh sebutannya satu bidang apa ya? Lupa kan. Nah, kalau Apa itu? misalnya peminatan, satu peminatan. Jadi Iya itu aja peminatannya. yang Nah, belajar ya. uh, Nah, kalau kalau di kampusku, nah kebetulan di kampusku itu sebenarnya yang biasa ngambil doktor itu dosen-dosen ITB. iya, iya, Jadi iya. dipikirnya Ah, aku dosen ITB PTB. ya kan. Iya, dipikirnya dosen ITB karena kebanyakan dosen ITB kan di di tempat saya itu khusus teknik semuanya, Gi. Teknik elektro, teknik mesin, teknik nuklir, kemudian teknik apa arsitek sipil ya, semua teknik lah sama persis dengan ITB itu, sama persis. Ya itu tapi satu hal yang mau saya tekankan ya, kamu orang punya potensi yang sama. Setelah saya perhatikan mahasiswa bimbingan mau dari anak Prancis, ya saya kebanyakan mana anak Prancis, anak-anak Prancis deh, sama aja, sama gitu. Kalian punya potensi yang sama gitu. Kayak lebih rapi ya Pak ya, untuk masalah jurnal ataupun naskahnya mereka lebih rapi ya Pak, tersusunnya. Apa Oh sama iya, aja Pak? iya. Nah, di sini yang paling penting itu bagaimana mempublikasikannya ke jurnal Ya, internasional. Karena itu yang pada saat kita ikut konferensi itu kan kita presentasi dengan mereka, iya. nanti mereka kasih masukan kan. Oh. Mereka akan kasih masukan, oke kamu kurangnya ini sepertinya atau apalah hal-hal lain yang sesuai dengan bidang mereka kan ya. Gitu. Kamu kurangnya sepertinya kalau ilmu ini ada yang ini kamu ada yang nah seperti itu. Kalau kita ikut apa konferensi internasional tuh mereka dari berbagai negara itu akan memberikan masukan sesuai dengan bidang Iya, ilmunya. Seperti tidak iya, hanya orang akademis ya, tapi iya. yang ikut konferensi itu dari bidang ini juga perusahaan. Oh, Banyak perusahaan-perusahaan yang datang. Karena kebetulan konferensi kalau di tempat kami itu dia harus konferensi yang diadakan oleh IEEE. Jadi tidak hmm, hanya akademis, tapi jadi perusahaan itu akan datang juga. Dia akan lihat hmm. perkembangan dunia akademis seperti apa. Seperti Oh, itu. Mereka akan datang. Kemarin itu kemarin ada dari perusahaan apa aku lupa namanya dari dari UK, dia hmm, pengen tahu, dia perusahaan iya, database gitu lah. Dia pengen tahu perkembangan database kalau di dunia akademis sudah sampai mana gitu kan. Seperti itu. Database itu perkembangannya ilmunya sudah sampai mana sih, teknik murah, yang iya, sekarang metodenya digunakan gitu. Karena perusahaan juga perlu melihat perkembangan seperti itu gitu iya, kan. iya. Dia dia pengen nanti apa namanya? Berarti perusahaan ini selama ini menggunakan database dengan metode apa-apa lah. Saya kurang paham sih kalau Iya, database eh. yang seperti apa ya. Tapi kira-kira seperti itu gitu. Atau Kayaknya perusahaan ada, listrik seperti ada, apa sekarang teknologinya dan lain sebagainya gitu. ini ada yang nanya Pak, dari Apa itu? Mas Yoga katanya, apa Hmm, tantangan yang paling sulit dalam pengolahan data di era yang seperti sekarang? yang paling sulit sebenarnya gini, tidak ada yang kalau menurut saya ya apa yang ini. Jadi gini kawan-kawan. Memang pada saat baru pertama kali mengenal data, mungkin kalian Hmm, akan sulit, apalagi menggunakan tools Python ya. Kalian iya, kan akan belajar, bayangkan gini deh, gambaran kasarnya. Kalian mau make traktor ya, traktor mesin traktor tahu kan ya? iya Ini Pak. baru pertama kali make mesin traktor, mesin bajak traktor. Logikanya apa? Kalian kan harus tahu dulu tombol-tombolnya ya. Ini tombol ini gunanya untuk apa? Yang sebelah kiri untuk apa? Kalau mau ngeruk tanah pakai apa? Kalau mau ngelebarin jalan pakai apa dan lain sebagainya. Nah, ngolah data pakai Python juga sama. Kan banyak library di Python itu. Ada Pandas untuk ngolah data, ada NumPy untuk ngolah data yang bentuknya angka, atau mau memvisualisasikan pakai Matplotlib misalkan. Nah, tantangannya menurut saya adalah
apa namanya em, mengenal library itu secara mendalam. Tidak harus dihafal yang saya bilang tadi, tapi kalian harus sering membuka dokumentasi setiap library, dicoba-coba gitu. Harus dicoba-coba. Namanya ini ya, namanya dokumentasi. Nggak mungkin kita hafal semuanya kan, tapi kita harus coba. Misalkan kita akan membuka file ini bagaimana membuka file aja tadi seperti kasus tadi kan ada masalah kan, oh bentuknya CSV, UTF ini nggak kebaca dan lain sebagainya, itu tantangan juga. Nah biasanya sebelum 2 atau 3 tahun terakhir ini Google mempermudah ya kan, mereka akan memberikan jawabannya. Tapi kalau dulu sebelum ada AI dengan jawaban dari Google, biasanya saya cari di apa namanya di forum-forum gitulah ya kan. Kalau file ini nggak kebuka, apa masalahnya di forum-forum itu ya kan. Nah, tapi Betul, kalau benar sekarang ya. Google mempermudah, dia langsung kasih jawaban. Jadi eh, pertanyaan ini tadi yang di era sekarang ini ya. Yang pertama, tantangannya kalian harus familiar dengan library. Ya. Yang kedua, data itu tidak hanya dalam bentuk angka, tidak hanya dalam bentuk kalimat, tapi yang sekarang itu yang mungkin lebih susah lagi dalam bentuk gambar atau video, itu lebih kompleks lagi. Nah, saya nggak ke arah sana sih, nggak ke, Hmm. tapi yang jelas saat ini data yang dalam bentuk gambar atau video itu menjadi tantangan juga, ya kan, mengolah data, bagaimana menghasilkan rekomendasi atau prediksi dari satu gambar dan lain sebagainya, seperti itu. Itu kalau menurut saya harus familiar dengan library yang digunakan, terutama library Python. Yang kedua, kawan-kawan tidak hanya belajar data dalam bentuk tabulasi yang bentuknya CSV atau Excel dan lain sebagainya, tapi juga coba belajar data-data yang bentuknya gambar atau video. Itu menurut saya juga cukup bagus untuk dipelajari. Gitu. Ya mungkin ada lagi yang mau ditanyain sebelum udah malam juga jam setengah 9. Di sana Oh, jam udah berapa, Pak? Di sana jam berapa, Pak? sekarang. Jadi, Iya, ini di sini jam setengah empat, oh setengah lima 4 juga belas ya? dua satu, 15:21. 15:21. Udah cukup. Nanya lagi deh. Oke, udah. Mungkin sudah tidak ada yang nanya lagi, Pak. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, ya bisa melalui grup juga. Saya Ya, sampai di silakan, nggak apa-apa. hari. Hmm. Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih banyak buat Pak Hari yang sudah menyempatkan Mm-mm. waktu membagikan materi. Boleh saya kasih ini apa akhir kata dulu Boleh, ya. boleh, Pak. Boleh. Eh, Mungkin oh iya, jam ini. kawan-kawan, saya terima kasih sudah diundang untuk ini menyampaikan materi. Terima kasih kalian sudah hadir ya. Apa yang saya sampaikan memang sifatnya masih umum, tapi mudah-mudahan itu eh, ilmu mulai jalannya dari situ ya. Kalian mulai mengenal secara umum. Yang pertama, yang kedua, ilmu data science sangat inilah sangat berguna ya, sangat berguna. Ketika nanti kalian oke, kalian mau melanjutkan sekolah, bagus. Kalian mau untuk bekerja juga sangat bagus, ya kan? Pekerjaan tidak hanya misalkan di tempat, atau kalian juga bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya remote, ya kan? Yang di remote itu. Terus nanti setelah belajar data science, coba belajar untuk mengolah data-data dari open source, kemudian jadikan itu sebuah project, ya kan? Kalian buat sebuah project, nah project yang kalian buat itu jadikan portofolio. Ya, seperti yang tadi disampaikan bisa dalam bentuk GitHub atau kalian pokoknya buat itu project itu jadi sebuah portofolio. Nanti pada saat kalian apply job, ya kan, portofolio itu bisa yang kalian jual. Saya sudah menggunakan ini dan lain sebagainya seperti itu. Karena perusahaan tuh lebih seneng, oke kamu bisa data science tapi project apa yang sudah kamu lakukan, karena kalian newbie ya kan, karena kalian baru, ya makanya buat portofolio project-projectan lah seperti itu. Nanti kalian bisa bilang saya menggunakan algoritma ini dan lain sebagainya, hasilnya ini.
akurasinya sekian dan lain sebagainya. Nah, itu aja mungkin. Dan kalian pasti bisa, saya yakin kalian bisa. Orang Indonesia pasti bisa. Gitu. Oke, Gitu, makasih Gi. banget Pak Ari untuk waktunya. Mungkin udah cukup mungkin ya Pak ya. Ya, terima kasih Yogi Ya. ya, kawan-kawan ya. Oke, terima kasih Pak Ari Sabita. Kita akhirin aja buat teman-teman semua. Terima kasih juga yang sudah hadir. Ya, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Yogi. Bye. Ya.